Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini Ibu akan memberikan materi yaitu FPB dan KPK, ya. Kemudian materi berikutnya kita akan gunakan FPB dan KPK dalam soal cerita. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan FPB dan KPK. Kemudian siswa dapat menentukan FPB KPK dalam bentuk soal cerita. Nah, apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar, ya. Langsung saja kita perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu buat pohon faktor. Kemudian yang kedua yaitu buat faktorisasi prima. Dan yang ketiga, perhatikan syarat FPB yaitu faktor yang sama pangkat terkecil. Jadi langkah-langkahnya buat pohon faktor terlebih dahulu, kemudian buat faktorisasi prima, dan syaratnya harus dipenuhi, ya. Nah, misalnya di sini ada FPB dari 15, 20, dan 30. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membuat pohon faktor, ya, dan sebelumnya sudah mengenal bilangan prima. Tapi Ibu akan ingatkan kembali bilangan prima itu adalah angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Dan itu adalah angka 15. 15 ini adalah ganjil, maka kita bagi berapa? Dibagi 3 kali 5, itu pohon faktornya. Kemudian 20 adalah bilangan genap, kita bagi selalu dengan 2, ya. Dibagi 2 yaitu 2 kali 10. Kemudian 10 kita bagi 2 kali 5. Kemudian untuk angka 30 juga genap, kita bagi 2 kali 15, dan 15 kan dia kita bagi 3 kali 5. Ini adalah pohon faktornya. Nah, dari pohon faktor ini kita akan teruskan ke dalam faktorisasi prima. Maka 15 itu adalah perkalian bilangan primanya adalah 3 kali 5. Kemudian 20 di sini adalah yaitu ada angka 2 pangkat 2 kali 5. Maka kita letakkan seperti ini, bisa dibalik 5 kali 2 pangkat 2, karena 2 ini tidak sama dengan 3, maka kita letakkan di belakang. Kemudian 30 adalah ada 2, 3, dan 5. Tetapi kita kalikan dulu 3 kali 5 kali 2. Perhatikan, ini harus berurutan, ya. Jangan sampai acak-acakannya berurutan, 5 dengan 5. Nah, syarat FPB tadi apa? Setelah dibuat pohon faktor, kemudian buat faktorisasi prima, kemudian syarat FPB hanya faktor yang sama pangkat terkecil. Ini faktor yang sama, ya. Yang ketiga, tiganya ada, artinya angka 5 ini ada di angka 15, ada di angka 20, dan angka 30, maka ini dianggap faktor yang sama. Sedangkan 2 dan 3 ini merupakan faktor yang berbeda. Untuk FPB kita hanya melihat faktor yang sama pangkat terkecil. Berarti berapa faktor yang sama? 5. Nah, pangkat terkecilnya berapa? Di sini semuanya sama, yaitu 5 pangkat 1, ya. Tapi nggak usah ditulis, nggak apa-apa, 5 saja. Berarti kita pilih salah satu. Berarti syarat FPB adalah faktor yang sama pangkat terkecil, berarti kita ambil 5. Jadi FPB-nya adalah 5. Ya, itu adalah FPB. Kemudian kalau KPK ini caranya sama dengan FPB. Syaratnya 1 buat pohon faktor, ya, ini sama buat pohon faktor. Kemudian buat faktorisasi prima. Dan yang ketiga, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, yaitu faktor yang sama pangkat terbesar. Ini bedanya di sini. Faktor yang sama pangkat terbesar, sedangkan faktor yang beda dikalikan. Syarat 1 dan 2 sama, yang membedakan hanya di syaratnya. Kalau FPB faktor yang sama pangkat terkecil, kalau KPK faktor yang sama pangkat terbesar, dan faktor yang beda dikalikan. Contohnya adalah 10, 5, dan 15. Kita akan cari KPK-nya. Kelipatan persekutuan terkecil dari 10, 5, dan 15. 10 itu genap, maka dibagi 2. 2 kali 5, mohon faktornya 5. 5 itu sudah prima, berarti 5 kali 1. Sedangkan 15 ini adalah ganjil, maka kita bagi 3 kali 5. Sudah ketemu bilangan primanya. Kemudian kita buat faktorisasi primanya, berarti 10 adalah 2 kali 5, ya, 2 kali 5. Kemudian 5 adalah 5, ya. 5 kali 1 berarti 5, urutkan di angka 5. Kemudian 15 berarti
3 kali 5, atau bisa kita tulis 5 kali 3, berarti 5 urut dengan 5. Mana yang sama adalah angka 5, yang ketiga-tiganya sama. Nah, apa syarat KPK? Faktor yang sama, pangkat terbesar. Mana pangkat yang terbesar? Di sini kebetulan angkanya sama semuanya, berarti kita pilih salah satu. Berarti 5 ini faktor yang sama, kemudian faktor yang beda kali 2 kali 3. Berarti KPK dari 10, 5 dan 15, 5 kali 2 kali 3 sama dengan 30. Nah, sekarang akan kita lanjutkan ke dalam soal cerita yang berkaitan dengan FTB. Di meja ada 8 jambu, 10 apel dan 12 jeruk. Ketiga buah tersebut akan diletakkan ke dalam piring dalam jumlah sama banyak. Berapa jumlah piring yang dibutuhkan dan berapa isi setiap piringnya? Nah, untuk mencari berapa jumlah piring yang dibutuhkan, ini adalah contoh soal cerita yang berkaitan dengan FTB. Berarti banyak piring sama dengan FTB dari 8, 10, dan 12. Nah, kita cari FTB-nya. Nah, banyak piring yang diperlukan sama saja dengan FTB-nya yang akan kita cari. Maka, buat kita buat faktornya, nah itu 2 kali 4, 2 kali 2. 10 berarti 2 kali 5. 12, 2 kali 6, 2 kali 3. Maka faktorisasinya 8 sama dengan 2 pangkat 3. Karena ada 3 ya, 1, 2, 3, 2 pangkat 3. Kemudian 10 berarti berapa? 2 kali 5, 2 diurutkan dengan 2. Sedangkan 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Karena 2-nya ada 2, 1, 2. 2 pangkat 2 kali 3. Dan FTB-nya, apa syarat FTB? Faktor yang sama, pangkat terkecil. Nah, yang sama mana? 2 ya? Ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 1, ada 2 pangkat 2. Ambil pangkat yang terkecil, hanya yang sama saja, berarti FTB-nya 2. Jadi kalau FTB-nya 2, berarti piring yang diperlukan ada 2 piring. Nah, kalau untuk mencari isi setiap piringnya, tadi sudah diketahui piringnya ada berapa? Ada 2 ya. Sementara jambunya ada berapa? Ada 8. Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian apelnya ada berapa? Ada 12. Maka 12 dibagi 2, 6. Jeruknya ada 20. Maka 20 dibagi 2 yaitu sama dengan 10. Jadi setiap piring ada 4 jambu, 6 apel, dan 10 buah jeruk. Jadi isi setiap piring ada 4 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 20. Kemudian soal cerita berkaitan dengan KPK. Misalnya Dita ke perpustakaan setiap 4 hari sekali, ya. Kemudian Dewi 5 hari sekali, dan Desi setiap 10 hari sekali. Tanggal 2 Agustus 2020 mereka bertiga ke perpustakaan bersama. Tanggal berapa mereka bertiga bertemu kembali di perpustakaan? Ini adalah ciri-ciri soal cerita berkaitan dengan KPK. Bertemu berapa hari sekali, kemudian lampu misalnya menyala berapa detik sekali, itu adalah kaitannya dengan KPK. Maka KPK dari 4, 5, dan 10 adalah 4 berarti 2 kali 2, 5, 5 kali 1, dan 10 adalah 2 kali 5. Maka faktorisasinya adalah 4 itu 2 pangkat 2, 5 sama dengan 5, dan 10 berarti 2 kali 5. Mana yang sama? Ketiganya tidak ada yang sama ya. Karena kalau dianggap sama berarti ketiga angkanya harus ada. Maka KPK-nya faktor yang sama pangkat terbesar di sini nggak ada, ya kan? Berarti kita ambil faktor yang beda. Mana yang beda? Ada 2 pangkat 2, ada 2. Berarti ambil yang pangkat terbesar. Berarti 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2, 4 kali 5, 20. Jadi ketiga anak tersebut akan bertemu 20 hari kemudian mereka akan bertemu. Jadi tanggal berapa mereka bertemu? Kalau pertemuan pertama tanggal 2 Agustus, maka 20 hari kemudian. Berarti 2 ditambah 20 sama dengan 22 Agustus 2020. Masih gampang ya, karena tanggalnya belum melewati 1 bulan. Nah, nanti belajar bagaimana kalau tanggalnya melewati 1 bulan. Nah, ini harus kalian perhatikan dan kalian hafalkan, karena ini nanti kalau pertemuan berikutnya melebihi dari 1 bulan yang bersangkutan ya. Januari ada 31 hari, Februari 28 hari,
Kecuali kalau 4 tahun sekali 29 hari ya. Maret 31 hari, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 30, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Artinya dalam 1 bulan Desember ada 31 hari, di bulan November ada 30 hari, dan seterusnya. Ini harus kalian hafalkan. Wajib ya. Oke. Contoh yang berkaitan tanggalnya lewat. Vino bersepeda setiap 7 hari sekali, Ari 14 hari sekali, dan Denny setiap 4 hari sekali. Jika mereka bertiga bersepeda bersama tanggal 24 Juli 2020, tanggal berapa mereka bersepeda bersama kembali? Begitu kan ya? Berarti kita akan cari apa? Bertemu kembali tanggal berapa? Berarti ini mencari KPK. Berarti KPK dari 7, 4, dan 14. Ibu langsung saja, nggak usah buatkan mohon faktornya ya, biar sudah paham semua. Berarti 4 itu 2 pangkat 2 faktorisasinya, 7 itu sama dengan 7, dan 14 berarti 2 kali 7. Diurutkan, 2 urut 2, 7 urut 7. KPK-nya faktor yang sama pangkat terbesar. Mana yang sama? Nggak ada yang sama, karena ketiga angkanya tidak ada yang sama ya. Baik, berarti ambil faktor yang berbeda. Mana yang berbeda? 2 pangkat 2 dan 2. Kita pilih 2 pangkat 2 pangkat terbesar. Kali yang berbeda lagi 7, berarti 4 kali 7, 28 hari. Jadi, ketiga anak tersebut akan bertemu 28 hari kemudian. Kalau sekarang bertemu tanggal 24 Juli, nah 28 hari kemudian tanggal berapa? Tentunya ini sudah lewat dari bulan Juli, bukan? Kita lihat bagiannya seperti ini. Kalau KPK-nya 28 hari, nah bersepeda tanggal 24 kan, jadi 24 ditambah 28 hari, berarti ketemunya 52 hari. Ini berarti 52 dikurangi 31 di bulan Juli. Ya, akhir bulan Juli kan ya, 31 berarti 21 masuk bulan Agustus. Berikutnya misalnya begini. Nah, ini mereka bertemu tanggal 24 Juli sampai dengan 31 Juli, ya kan? Berarti kan 31 dikurangi 24, ada berapa? 7 hari. Nih, sampai bulan Juli akhir aja 7 hari. Padahal kita butuh waktu 28 hari kan? Berarti masih butuh waktu berapa lagi? Nah, dihitung lagi, berarti dari 1 Agustus sampai 21 Agustus, ya kan? Berarti 28, ya kan? 28 hari kan, berarti 7 hari di bulan Juli dan masuk 21 hari di bulan Agustus. Jadi kalau harinya melewati dalam 1 bulan, patokan yang tadi kalian harus hafalkan ya, 1 bulannya ada berapa hari. Baik, ini berkaitan kalau bulannya lewat dari bulan yang ada. Oke, yang sudah, kalian harus mengerjakan 5 soal yang akan ibu berikan ya. Di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Di sini ada FPB dari 10, 15, dan 20. Kerjakan pakai caranya. Kemudian 2 juga FPB, 3 KPK. Nah, 4 ini perhatikan. 4 adalah soal cerita. Ya, kalian harus menentukan soal cerita ini berkaitan dengan FPB atau KPK. Kemudian yang 5 juga masih soal cerita berkaitan dengan FPB atau KPK. Semuanya bisa kalian pelajari lagi dari teori yang sudah ibu berikan. Mudah-mudahan hari ini pertemuan yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan kalian bisa memahami penjelasan yang singkat dan mungkin agak cepat ya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Dan ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.